ngantuk ya. Betul apa tidak? Betul. Betul apa betul? Betul. Oke, semangat? Semangat. Semangat apa tidak untuk memulai pelajaran pada kesempatan kali ini? Semangat. Serius semangat? Ya. Oke, kita nanti konsentrasi kalian dulu ya. Kalau ibu bilang satu, silakan kalian bilang bertepuk tangan. Paham? Iya. Ya, satu tepuk tangan. Dua, hentakan kaki seperti biasa. Oke? Satu, dua. Oke, masih konsentrasi. Berarti kalian memang benar-benar semangat. Ya, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Jadi, Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa. Amin. Amin. Baik, Ibu hari ini akan mengabsen kalian ya. Mama, Oh, Indra Bagus Prasongko. Indra mana Indra? Sakit, Bu. Sakit. Oh, sakit apa? Sakit tipes, Bu. Tipes katanya. Tipes ya. Ya, kita doakan ya. Semoga Indra lepas. Yulis. Nah, dari pelajaran yang kemarin kita dapatkan, sekarang kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat dari syajarah. Apa sih hikmah yang akan kita dapat dari bersifat syajarah? Kemudian manfaat yang kita dapatkan pada diri kita sendiri ketika kita memiliki sifat syajarah. Itu akan dibahas pada kesempatan kali ini. Tidak hanya itu, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini adalah tentang mewujudkan sifat syajarah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua adalah menganalisis makna syajarah, membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran, serta menyajikan kaitan antara syajarah, membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang silakan kalian buka link video yang akan Ibu kirimkan melalui grup kelas. Kalian simak tentang hikmah dan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Silakan. Sudah masuk? Ya, oke. Silakan disamanya. Catat yang belum dicatat. Kalau dulu silakan. Baik anak-anak, sudah disimak video yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Ya, ini manfaat untuk diri kalian ketika kalian tahu bahwasannya kita harus berani dalam menghadapi segala sesuatu. Apa yang akan kita dapat manfaatnya untuk kita itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Edi. Kita dalam menjalani masalah tentang syajarah di sini, kita akan mendapatkan manfaat. Kehidupan akan menjadi tentram, tenang, dan sejahtera. Oke, bagus sekali tepuk tangannya. Bisa menambahkan apa sih manfaat syajarah? Memiliki sifat syajarah dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa lagi yang bisa? Berani mengambil keputusan, Bu. Manfaatnya untuk diri sendiri yaitu bagaimana agar kita itu bisa megang teguh keputusan kita sendiri itu. Jadi itu bisa membawa kita ke kehidupan yang sukses. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Ya, itu adalah salah satu manfaat atau hikmah dari perilaku syajarah. Oke, ayo setelah kita mengetahui tentang manfaat dan juga hikmahnya, mungkin ada pertanyaan dari apa yang telah Ibu sampaikan di link video yang Ibu sudah share ke kalian. Silakan yang mau bertanya. Saya, Bu. Oke, silakan. Misalkan ada seseorang yang melakukan syajarah, berani dalam mengungkapkan kesalahan, otomatis itu kan akan menghadapi yang namanya pembulian dari pihak teman atau siapa gitu. Itu cara mengatasinya gimana, Ibu? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan
berani mengambil keputusan, ya kita mau tidak mau itu harus menerima risikonya bagaimanapun, entah itu mulai dari pembulian orang-orang itu seperti apa ya, kayak maksudnya dapat ejekan dari orang-orang lain. Kalau kita sudah memang betul-betul berani mengambil keputusan itu, jadi kita itu ya sudah berjalan saja ke depan, lakukan apa yang kita mau. Oke, bagus, tepuk tangan. Luar biasa sekali juga. Jadi memang ketika kita sudah melakukan kesalahan dan berani meminta maaf, pasti ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita memang sudah melakukan yang benar, maka Allah akan membimbing kita untuk terus berada di jalan yang benar. Yang lain? Hah? Udah Bu. Sudah. Oke, cukup. Baik, kalau sudah seperti ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tugas kita di sini, kita akan melihat atau mengamati dari berbagai referensi tentang hikmah dan manfaat syaja'ah. Jadi tidak hanya terfokus pada video Ibu tadi. Nanti kalian bisa melihat sumber ajar lain seperti di buku, di link Google dan lain semacamnya. Silahkan kalian cari manfaat dan hikmah dari syaja'ah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk membagi kelompok, Ibu akan mulai dengan cara berhitung. Jadi Ibu di sini akan membagi kelompok menjadi 2 bagian. Ya, jadi hitungnya 1, 2, seperti itu ya. Dimulai dari sini, ayo. 1, 2, Tuh. 1, 2, 1, 2. Silakan bagi yang menyebutkan angka 1 berada di kelompok sini, bagi yang menyebutkan angka 2 berada di kelompok sini. Ayo pindah. Dan silakan simak langkah-langkah dari tugas kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah silakan kalian cari referensi tentang hikmah dan manfaat dari syaja'ah. Langkah yang kedua, tuangkan dalam bentuk tulisan. Setelah itu, kalian presentasikan apa yang didapatkan dari hasil searching kalian atau pencarian. Setelah itu, silakan tentukan notulen. Yang kedua, presentator yang mempresentasikan hasil dari apa yang kalian catat. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Akan kalian catat, kemudian komunikasikan dan diskusikan apa saja yang bisa kalian lihat, apa saja yang kalian bisa tuangkan dalam pelajaran yang diberikan, serta referensi lain, bisa dari buku ajar kalian, bisa dari Google, bisa dari YouTube dan lain semacamnya. Oke? Ya, silakan.
ketenangan. Ketenangan di sini itu dimana kita bisa mendapatkan hikmah di dalam syariah itu berupa ketenangan. Bagaimana kita akan melakukan kehidupan yang lebih damai dan tidak ada cekcokan intinya. Dan selanjutnya dari hikmahnya itu yang terakhir yaitu keberanian menimbulkan sikap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat sajaah di sini yaitu mendapat pahala yang besar sebab kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita untuk senantiasa bersikap amar ma'ruf nahi munkar. Terus yang kedua yaitu keadilan akan menyelimuti kita di muka bumi Allah. Yang kelima yaitu kehidupan akan menjadi tentram, tenang dan sejahtera. Ya. Itulah tadi presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2. Jadi ini kira-kira kalau kita kan syariah itu yang berarti berani. Nah kalau kita kira-kira tetap berani untuk kan seperti menghadapi problematika hidup itu kan kita harus berani. Tapi kan di sisi lain juga kita harus memutuskan atau mempertimbangkan gitu, mengambil keputusan. Tapi kita di sisi lain juga berani untuk menerima risiko itu. Jadi itu bagaimana nih cara untuk mempertimbangkan syariah itu dalam menghadapi problematika hidup, antara problematika hidup dengan keputusan itu. Dijawab pertanyaan Cindy dari kelompok 1 tentang yang sudah ditanyakan tadi. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih pertanyaannya atas saudari Cindy dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjawab. Kita tentunya sebelum mengambil saja kita harus memikirkan terlebih dahulu. Jadi kita sebelum berani mengambil keputusan, kita terlebih dahulu untuk memikirkan konsekuensinya seperti apa, yang akan terima seperti apa. Nah, setelah kita dipikirkan, maka kita harus membulatkan apakah kita harus berani atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, menyambung dari apa yang sudah ditanyakan oleh saudari Cindy, jadi memang ada konsekuensi ketika kita mengungkapkan kebenaran. Contoh seperti yang kemarin bahwasanya kita harus menyuarakan kebenaran ketika walaupun pada masa yang zalim, ya kan, ada kan yang seperti itu. Nah, berani di sini bukan berani kita serta-merta bertindak anarkis, bertindak kekerasan dan lain-lainnya, tidak. Tetapi kita harus tetap mengedepankan yang namanya Etika. Oke, tepuk tangan karena sudah bisa dijawab oleh teman-teman kalian semua. Nah, sekarang kita ke refleksi. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Ya. Hal yang didapatkan dari pelajaran sejarah di sini yaitu kita bisa berani lebih dalam mengambil keputusan dan memikirkannya. Oke. Dan juga berani Ya. Terus? dan juga berani untuk mengambil keputusan baik di mana yang benar dan di mana yang salah. Membedakan ya. Membedakan. Membedakan Mana yang benar, mana dan yang yang salah. Jadi kita harus menunjukkan rasa sifat syariah kepada diri sendiri supaya kita bisa berani mengungkapkan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik, dan tentunya sesuai dengan tuntunan syariah. Berani itu dalam artian kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita komunikasikan, bagaimana cara kita bertindak supaya kita juga tahu konsekuensi apa yang kita lakukan. Mungkin seperti yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan buka itu kalian silakan membantu pertemuan masing-masing. Baik, silakan silakan berdoa. Sebelum kita pulang mainan kita baca doa mulai. Sudah selesai.